Buku yang akan mendobrak pola pikir dan paradigma kita mengenai inovasi. Di mana menurut buku ini inovasi berlawanan dengan tingkat keahlian seseorang terhadap bidang yang akan menjadi ladang inovasi. Bahkan inovasi tidak hanya berlawanan dengan tingkat keahlian, namun juga berlawanan dengan tingkat pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan formal akan mencetak individu dengan doktrin yang diberikan hanya menjadi ahli dalam suatu bidang. Kita ambil contoh saja Wright bersaudara yang menemukan pesawat, di mana notabene mereka hanyalah seorang pembuat sepeda biasa dengan hanya mengantongi ijazah menengah. Contoh lain adalah Bill Gates dan Steve Jobs serta pendahulunya yaitu Thomas Alva Edison yang hanya memiliki pendidikan formal yang tidak tinggi. Sehingga dapat didefinisikan bahwa inovasi adalah penyeimbang antara keahlian dan pikiran seseorang. Lalu apa itu inovasi? Dalam buku ini, inovasi didefinisikan sebagai penerapan sebuah ide yang dapat memberikan manfaat berharga sebagai suatu kemajuan. Di mana ide tersebut tidak mutlak sesuatu yang besar, namun perubahan yang tampak sederhana pun dapat memiliki dampak yang besar. Pada umumnya orang yang disebut dengan ahli biasanya membuat keputusan dengan menyelaraskan diri dengan atasan sehingga action yang diambil merupakan metode yang sudah biasa dan dikenal umum. Kita ambil contoh misalnya Steve Jobs dengan iMac atau komputer Apple yang menabrak segala pakem dan standar yang ada, sehingga menciptakan standar sendiri yang baru. Semua itu bisa diraih jika kita memiliki individu atau tim yang dapat meloloskan dari beban yang telah kita ketahui. Atau disebut dengan zero gravity thinker. Memang benar bahwasanya seorang ilmuwan atau penemu bukanlah seorang yang paling berbakat, namun seorang ilmuwan atau penemu terkadang hanyalah seorang yang punya rasa ingin tahu paling tinggi. Salah satu cara untuk mendapatkan zero gravity thinker adalah dengan merekrut pemikir yang berbeda. Namun jangan menjadi permanen, karena setelah dalam jangka waktu yang lama para pemikir ini akan berubah dan tidak lagi menjadi pemikir yang berbeda. Dicontohkan dalam buku ini adalah seorang ahli marketing suatu perusahaan yang menjual lampu senter, namun ahli marketing ini bukanlah seorang ahli lampu senter. Sehingga idenya untuk membuat lampu senter dengan warna pink dan hijau pastel dipandang sebelah mata. Namun setelah dipasarkan ternyata kaum hawa menyerbu dan membeli lampu senter ini, tidak hanya satu buah namun dua bahkan tiga buah. Dahsyat penerapan hal tersebut, beberapa perusahaan mengaplikasikannya. Yaitu di mana karyawan diberikan waktu luang untuk memikirkan hal lain yang di luar bidangnya. Misalnya perusahaan 3M yang memberikan waktu luang 15% bagi karyawannya. Begitu pula Google yang bahkan memberikan waktu 20% bagi karyawannya untuk melakukan proyek pribadi yang menarik namun tidak berhubungan dengan pekerjaan mereka sendiri.